Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik ya. Oke, kali ini kita akan melakukan pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukan pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kira-kira kalian masih ingat nggak materi yang kemarin tentang apa? Iya, benar sekali. Materi yang kemarin adalah tentang karakteristik bioma yang ada di dunia. Nah, untuk materi yang selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di dunia. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora. Nah, kira-kira ada berapa ayo faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora? Ayo, ada berapa? Nah, faktor yang mempengaruhi sebaran flora di dunia ada 4. Yang pertama ada iklim, yang kedua ada fisiografi, yang ketiga ada faktor tanah, yang keempat ada faktor makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu faktor-faktor tersebut. Yang pertama ada faktor iklim. Nah, faktor iklim ini meliputi sinar matahari, suhu, angin, curah hujan, dan kelembapan. Yang kedua ada faktor fisiografi. Nah, faktor ini berupa relief permukaan bumi yang dapat mempengaruhi persebaran flora. Nah, yang ketiga ada faktor tanah. Jadi, jenis tanah yang berbeda akan mempengaruhi jenis tumbuhan yang akan hidup pada permukaan tanah tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah faktor makhluk hidup. Faktor ini meliputi adaptasi dari tumbuhan, yang kedua, organisme yang ada dalam tanah, dan manusia. Oke, itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora yang ada di dunia. Ayo, ada berapa tadi? Ya, benar sekali, ada 4 faktor. Faktor iklim, faktor fisiografi, faktor tanah, dan faktor makhluk hidup. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas media penyebaran tumbuhan. Nah, kira-kira ada berapa ayo media penyebaran tumbuhan? Mari kita simak. Media yang pertama adalah media angin. Angin dapat membawa daun-daun, ranting pohon, dan biji-bijian ke tempat lain. Nah, faktor inilah yang dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai media penyebarannya. Nah, bisa dilihat pada gambar, ada tumbuhan yang membiarkan biji-bijinya terbawa oleh angin agar dapat melakukan penyebaran dan melakukan perkembangbiakan agar bisa tumbuh pada daerah lain dengan memanfaatkan tenaga angin. Nah, media yang kedua adalah media air. Nah, pada media ini biji-bijian hanyut terbawa oleh air, kemudian mengapung sampai berkecambah. Nah, contohnya seperti pada gambar di samping. Nah, bisa dilihat kan? Pada gambar tersebut ada biji kelapa
yang terbawa oleh air laut dan kemudian terapung-apung hingga biji tersebut terkecambah. Kemudian biji tersebut terdampar pada suatu pulau dan biji kelapa tumbuh pada daerah tersebut. Nah, selanjutnya media es. Nah, media es ini apabila biji-bijian suatu tumbuhan mengalami pembekuan menjadi es, kemudian terbawa oleh air hanyut pada daerah lain dan kemudian es tersebut mencair. Nah, setelah itu biji-bijian tersebut mulai tumbuh pada daerah tersebut. Nah, itu yang dinamakan penyebaran dengan media es. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, itulah salah satu contoh es. Oke, yang selanjutnya adalah media hewan. Nah, untuk media hewan ini terdapat dua jenis penyebaran, yaitu yang pertama adalah penyebaran eksternal. Yang kedua adalah penyebaran internal. Nah, untuk penyebaran eksternal ini yaitu dengan cara menempel pada bulu atau tubuh hewan. Nah, untuk penyebaran internal yaitu dengan cara memakan biji-bijian atau buah. Nah, bisa dilihat contoh gambar di samping. Nah, contoh tersebut merupakan penyebaran melalui hewan dengan jenis internal, yaitu dengan cara memakan biji-bijian. Nah, bisa dilihat pada contoh gambar di samping. Itu adalah gambar seekor luwak yang sedang memakan biji kopi. Nah, pada gambar tersebut, jenis penyebarannya melalui penyebaran hewan dengan jenis internal, yaitu dengan memakan biji atau bukan, kemudian setelah kotoran hewan itu jatuh, nah biji tersebut akan tumbuh. Itu namanya adalah penyebaran melalui hewan. Nah, yang terakhir adalah penyebaran melalui manusia. Penyebaran ini adalah merupakan penyebaran yang paling penting karena manusia dapat membawa tumbuhan ke berbagai wilayah yang jauh sampai mengarungi lautan. Nah, itu tadi media penyebaran flora. Nah, banyak sekali kan media penyebarannya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebaran fauna. Kira-kira ada beberapa faktor. Ada dua faktor penyebaran fauna. Yang pertama adalah faktor biotik dan kedua adalah faktor abiotik. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah faktor abiotik. Nah, faktor abiotik ini meliputi bio, ya benar sekali, yang meliputi suhu, kelembapan, iklim, curah hujan, sinar matahari, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah faktor biotik, adalah faktor dari makhluk hidup. Nah, yang paling dominan di sini adalah manusia, karena manusia dapat merekayasa dan menciptakan atau mengembangbiakan fauna-fauna pada daerah lain dan tempat lain. Oke, itu tadi materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kita bertemu lagi pada materi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.